PH Esa MH. Yang terhormat Ketua Ikatan Pembuat Akta Tanah Wilayah Kota Bandung, Ibu Nina Migiandani SH, beserta PPAT Wilayah Kota Bandung. Yang terhormat Bapak Dr. Hemawan, SPD, MMPD, MH, PLT Kanit 2 Cyber, Dit Reskrimsus, Polda Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Enggar Prasetyo Aji, STR, dari Pusat Data dan Informasi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang LP2B. Yang terhormat Bapak Sigit Suseno, SH MHum, Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Yang saya hormati Kepala Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Bandung atau yang mewakili. Yang saya hormati Panglima Daerah Militer 3 Siliwangi Bandung, CQ Zidam 3 Siliwangi atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung dan yang mewakili. Dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara sosialisasi implementasi sertifikat tanah elektronik dalam rangka pencegahan tindak pidana pertanahan bertempat di Grandia Hotel Kota Bandung pada hari Senin 6 Mei 2024 dimulai. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat darinya lah kita semua bisa berdiri di sini untuk menghadiri acara sosialisasi implementasi sertifikat tanah elektronik dalam rangka pencegahan tindak pidana pertanahan. Dan perkenalkan saya Cynthia Arianti sebagai pemandu acara pada hari ini. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Isabella Fitara. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Sebelum kita melangkah pada acara berikutnya, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Dr. Andes Heri Purwoko. Kepada Bapak Heri Purwoko, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, merendahkan hati sejenak, seraya menengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami memimpin doa menurut agama Islam, dan bagi bapak dan ibu yang beragama lain, kami persilakan untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abi ni'amahu wa yukati mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wajhi sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat dan petunjuk-Mu pada hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan acara sosialisasi implementasi sertifikat elektronik dalam rangka pencegahan tindak pidana pertanahan. Ya Allah, ya Basi, Tuhan kami yang Maha memudahkan, bimbinglah kami dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga berjalan dengan lancar sampai akhir penghujung acara nanti. Terimalah bakti kami, bakti kepada bangsa dan negara. Sinarilah hati kami dengan nur petunjuk-Mu. Semoga tugas dan kewajiban yang kami emban dapat bermanfaat bagi kekayaan, kejayaan bangsa, negara, dan agama kami. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami dan kehilapan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami, serta terimalah doa kami. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalaninya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah adanya, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Allahumma iman ini as'aluka ilman ma'fu nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Robbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya,
sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung. Kepada Bapak Nugraha Esa MH kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IPAT beserta jajaran untuk wilayah Kota Bandung. Tadi juga ada mungkin perwakilan dari IPAT teman-teman yang lain yang bisa hadir di Zoom. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Hermawan SPD, MPWD, Kanit 2 Subdit Cyber Diskrimsus Polda Jabar. Sudah hadir? Belum ya? Masih di jalan. Yang ketiga Pak Enggar, Mas Enggar ya, Prasetyo Aji, SR dari Pusdatin yang mewakili dari Pusdatin berserta rekan. Kemudian yang saya hormati senior saya Pak Dr. Sigit Suseno, SA MHum. Kebetulan satu alumni, beliau angkatan 84, saya 87 ya. Tadi kita foto bersama tadi sesama beberapa angkatan, pas kebetulan berurutan ya, dari 89 sampai dengan 84 Pak Kang Sigit. Kemudian yang saya hormati yang wakili dari BKAD Jawa Barat atau yang mewakili, kemudian BKAD Kota Bandung, Pak Awal, atur nuhun. Dari provinsi hadir juga ya? Ada? Oh ya, makasih Pak. Kemudian dari Kejaksaan Negeri mungkin masih di jalan ya. Kemudian dari Pangdam 3, dari Jidam 3, turun Pak sudah hadir. Kemudian dari Polres mungkin masih di jalan. Dan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, turun Pak sudah datang, dan seluruh karyawan Kantor Pertanahan Kota Bandung beserta peserta sosialisasi, rekan-rekan PPAT baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom ya. Hari ini saya juga mungkin baru pertama kali ketemu dengan rekan-rekan, sekaligus mengucapkan minal aidin wal faidin walaupun terlambat, tapi saya mohon maaf atas ada hal-hal yang kurang berkenan baik diri saya pribadi maupun dari Kantor Pertanahan Kota Bandung yang mungkin kadang-kadang ada pelayanan yang tidak sesuai yang diharapkan, jadi saya mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai sambutan ini, tadi saya ngobrol juga dengan Pak Sigit, Kang Tendi, Kang Tendi ya, saya cerita bahwa saya baru beberapa hari kemarin ditelepon rekan saya, kepala kantor di Kalimantan lah, saya sudah nggak usah sebutkan kantornya, minta tolong dicekkan sertifikat. Kebetulan punya rekan kita dari kepolisian gitu kan, seorang Kapolres. Dikirimlah ke saya hasil foto sertifikatnya, scan-nya, untuk minta tolong dicek. Waktu saya lihat pertama kali sertifikat itu, saya udah bisa mengatakan bahwa sertifikat itu bahasa kita tuh bukan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Jadi kalau saya nggak nyebut palsu gitu, kalau urusan palsu itu urusan apa sih dari kepolisian lah gitu kan, tapi itu sertifikat yang bukan dikeluarkan oleh BPN. Kenapa saya bisa memastikan itu? Karena pertama di situ ada tanda tangan saya.
Kemudian ada tanda tangan kasih pengukuran saya di surat ukur. Pertama saya lihat tanda tangan saya sudah beda. Orang saya yang punya tanda tangan, saya sudah bisa memastikan tanda tangan itu sama tuh. Kedua, produk itu adalah produk pemecahan. Sementara saya ini tidak tanda tangan pemecahan karena saya sudah limpahkan. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan produk sertifikat berasal dari pemecahan yang ditandatangani oleh saya, dipastikan sertifikat itu bukan tanda tangan, bukan produk dari BPN. Jadi saya udah bisa nyebut nih Pak, ini sertifikat, saya nggak usah nyebutin apa sih, nomor belangko segala macam yang berkaitan dengan begitu, saya udah bisa pastikan bahwa itu sertifikat bukan yang dikeluarkan oleh BPN, karena sudah jelas tuh, saya tindak tangan pemecahan, tanda tangan saya beda, kasih yang tanda tangan itu sudah pindah, karena dia terhitung Januari 2024, sementara kasihnya sekarang Pak Yudi. Itu pertama. Habis itu beberapa minggu kemudian dia telepon lagi ke saya, kepala kantor saya, teman saya ini, nyampaikan juga, Pak tolong yang ini katanya, masih atas nama yang bersangkutan atau enggak? Gitu kan. Sampaikanlah fotokopinya ke saya, disampaikan. Ternyata saya bilang, sertifikat fotokopi yang dilampirkan itu ditandatangani oleh orang yang saya kenal tidak pernah menjadi kasih pengukuran. Ya. Terus kepala kantor juga dia tidak pernah menjadi kepala kantor. Tapi dia pernah menjadi ketua tim adjudikasi atau PTSL. Kalau PTSL itu sertifikatnya tanda tangannya ketua tim atas nama kepala kantor pertanahan, di bawahnya ketua tim adjudikasi. Bayangkan Pak, 2 kali dia kirimkan foto-foto sertifikat, 2 kali dua-duanya bukan produk BPN. Yang luar biasanya Pak, ini mohon maaf, dia mau beli tanah yang ada di Kota Bandung, dan yang mau dijadikan objek itu polisi, kan luar biasa. Itu di daerah yang Bapak Ibu kenal, Cisaranten. Itu daerah-daerah merah lah untuk kita mah. Jadi Bapak Ibu PPAT atau rekan-rekan sekalian, mungkin dari Bapak Ibu yang lain kalau sudah masuk wilayah situ itu harus hati-hati. Di Kota Bandung itu kalau udah, pertama kita harus aware dengan wilayah-wilayah mana saja yang merupakan wilayah nilai problematiknya tinggi. Yang kedua, Bapak Ibu kalau berhadapan dengan tanah kosong, sekali lagi saya agak selalu ekstra hati-hati terhadap permohonan yang tanah kosong. Di Kota Bandung ini, mungkin Pak dari Kapolres atau dari ini, ada beberapa orang yang nggak bisa kalau lihat tanah kosong tuh bawanya gatel gitu kan, tanah kosong yang tidak ada perawatannya, tidak selalu ada test case coba-coba mereka untuk melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bicara begitu? Ini relevan dengan apa yang kita sampaikan di sini. Sosialisasi implementasi sertifikat elektronik dalam rangka pencegahan untuk terjadinya tindak pidana pertanahan. Kenapa sama begitu, Bu? Hal-hal yang tadi, kalau dengan sertifikat elektronik, itu nggak akan terjadi. Ya Pak Enggar ya, karena berdasarkan dokumen elektronik yang ada di kantor pertanahan gitu kan, dan juga nanti ada tanda tangan elektronik, saya juga sudah bisa pastikan misalnya bisa di scan, misalnya tanda tangan saya masuk nggak dalam tanda tangan itu. Jadi betapa pentingnya kita masuk dalam era sertifikat elektronik ini, ya. Salah satunya mencegah pemalsuan sertifikat yang mungkin bisa terjadi
marak akhir-akhir ini. Kondisinya jelas Pak, tanah semakin sedikit, jumlah orang semakin banyak, nilai tanah semakin besar, orang akan semakin mencoba-coba melakukan segala hal berkaitan dengan sertifikat elektronik ini. Sebetulnya, nanti mungkin kalau soal teknis Pak Mas Enggar yang bisa jelaskan, kita juga sudah mulai mencoba tentang sertifikat elektronik itu, tapi kemudian di tataran masyarakat berkembang ada resistensi. Dulu itu isu soal apa sih, penarikan sertifikat aslinya gitu kan. Jadi seolah-olah akan ada penarikan sertifikat secara besar-besaran dalam rangka sertifikat elektronik ini. Belajar dari isu tersebut, makanya sekaranglah diadakan sosialisasi. Kota Bandung termasuk 104 kota yang ditargetkan harus melaksanakan layanan elektronik, khususnya sertifikat elektronik di tahun 2024 ini. Jadi ada 104 termasuk di dalamnya adalah Kota Bandung. Kalau di Jawa Barat itu seperti baru Kota Bogor yang sudah melaksanakan implementasi layanan elektronik. Kota Bandung sebetulnya kita sudah mulai melakukan sertifikasi elektronik, tapi dimulai dengan layanan tertentu ya Mas Enggar, yaitu dengan instansi pemerintah. Ini Pak Awal dari BKAD sudah menerima beberapa sertifikat elektronik. Waktu itu kita mulai pencanangannya adalah dengan penyerahan sertifikat elektronik Balai Kota ya Pak. Balai Kota itu sertifikat sudah elektronik. Kemudian kita teruskan juga untuk Pemprov Jawa Barat. Gedung Sate itu kita sudah bentuknya sertifikat elektronik dan kita sudah serahkan ke Pak Gubernur. Jadi Bapak Ibu sekalian, khusus untuk instansi pemerintah itu kita sudah mulai dari bulan apa ya kita ya, mulai 2023 malah gitu kan, sertifikat elektronik. Nah, saya ingin sampaikan bahwa tanggal 28 Mei ini, tanggal 28 Mei untuk kantor pertanahan Kota Bandung kita akan deklarasikan untuk layanan sertifikat elektronik kepada perorangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tanggal 28 kita akan mulai sertifikasi untuk layanan elektronik. Pelaksananya itu tidak serentak seperti yang dibayangkan oleh Bapak Ibu. Begitu tanggal 28 Mei, habis itu semua sertifikat manual atau sertifikat yang hijau dinyatakan tidak berlaku. Jadi ada layanan ganti belangko nanti bagi masyarakat yang akan mengadakan apa sih untuk diterbitkan layanan elektroniknya. Nanti Mas Enggar dari Pusdatin bisa menjelaskan lebih detail, lebih rinci, sehingga tidak ada confuse, tidak ada bayangan-bayangan bagaimana nanti kalau sudah dilaksanakan sertifikat elektronik. Kekhawatiran Bapak Ibu misalnya berkaitan dengan layanan sertifikat elektronik itu bisa disampaikan nanti pada saat pemaparan. Dan kita, Pertukaran Kota Bandung, sudah mulai mempersiapkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tuh kita tuh udah mulai bagaimana meningkatkan kualitas data pertanahan Kota Bandung. Alhamdulillah Kantor Pertanahan Kota Bandung dibantu oleh pemerintah Kota Bandung, Pak Awal ya, terima kasih. Kita sudah melaksanakan foto udara sekota Bandung. Jadi Kota Bandung itu sudah foto boranya sudah ada, jadi kita dasar untuk peta pendaftaran juga sudah kita mulai. Teman-teman mapping kita sudah meningkatkan kualitas data, jadi perbaikan-perbaikan data kita akan lakukan, termasuk mungkin daerah-daerah tertentu yang tadi dikatakan daerah merah itu kita akan coba eliminir Pak, bukan berarti kita tidak ada penanganan untuk daerah-daerah. Jadi nanti Bapak Ibu tanyakan itu daerah merah terus gimana penanganannya gitu kan, kok didiemin aja.
pasti kita sudah akan melakukan. Supaya proses yang terjadi di tanggal 28 Mei pada saat kita launching e-layanan elektronik, mudah-mudahan kita semuanya siap. Masukan dan harapan dari teman-teman PPAT berkaitan dengan elektronik itu saya perlukan supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat launching, baik dalam soal pemahaman. Nah ini yang ini kan, kalau mindsetnya pemahamannya beda, ini saya takutkan ada miss di lapangan yang justru bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah mohon doanya pada semua rekan-rekan yang hadir di sini pada saat ini, kita bisa melaksanakan sertifikat elektronik tanggal 28 untuk perorangan dengan lancar, tidak ada kekurangan, dan kita bisa laksanakan juga apa upaya-upaya berkaitan pencegahan tindak pidana pertanahan. Saya kira demikian sambutan saya. Mudah-mudahan dengan acara ini kita mendapat manfaat yang cukup banyak. Silahkan manfaatkan, karena susah juga sekarang mengundang Pusdatin Bapak Ibu, karena 104 nih mereka jadi rebutan nih, jadi primadona nih. Ditarik sana sini untuk melakukan sosialisasi gitu kan, kelibut juga. Jadi manfaatkan waktunya kalau ada yang ingin bertanya gitu kan, karena beliau teman-teman dari Pusdatin cukup sibuk. Saya kira demikian. Dengan demikian saya buka juga acara sosialisasi implementasi sertifikat tanah elektronik dalam rangka pencegahan tindak pidana pertanahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nugraha. Acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua Ikatan Pembuat Akta Tanah Wilayah Kota Bandung kepada Ibu Dina Migiandani SH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan ATR BPN Kota Bandung, Bapak Nugraha beserta seluruh jajarannya di Kantor Pertanahan Kota Bandung, Bapak pembicara dari Pusdatin, Bapak dari Kepala Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat, juga dari akademisi Bapak Sigit Suseno. Kita juga satu alumni ya Pak di UNPAD. Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan PPAT di Kota Bandung yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Semoga acara pagi hari ini hingga sore nanti dapat terlaksana dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Kami atas nama pengurus daerah Kota Bandung IPPAT dan seluruh anggota PPAT di wilayah Kota Bandung yang telah hadir langsung di sini maupun yang hadir melalui Zoom, mengucapkan terima kasih dan menyambut baik kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung yang telah mengadakan acara hari ini yang mengambil tema sosialisasi implementasi sertifikat tanah elektronik dalam rangka pencegahan tindak pidana pertanahan. Kami PPAT adalah mitra kerja Kantor Pertanahan. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu. Untuk itu diharapkan
rekan-rekan PPAT dapat bersinergi dengan baik terhadap layanan pertanahan dan dapat mencegah penyalahgunaan sertifikat tanah yang dapat mengakibatkan adanya tindak pidana. Harapan kami dengan diadakannya kegiatan hari ini khususnya untuk rekan-rekan PPAT di Kota Bandung dan juga notaris dapat membantu mencarikan solusi terhadap permasalahan atau kendala yang kami semua akan hadapi nanti di dalam melaksanakan tugas dan jabatan kami sehari-hari sebagai PPAT dan notaris, terutama pada era digital saat ini yang semuanya serba elektronik. Sebelum mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir, rekan-rekan PPAT dan notaris di Kota Bandung. Akhir kata, dengan senantiasa mengharap petunjuk dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas para PPAT dan notaris dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kemudahan dan kepastian hukum senantiasa mendapat bimbingan, petunjuk serta kekuatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Demikianlah kiranya sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mami atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi pertama terkait sertifikat elektronik yang akan disampaikan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Agraria dan Pertanahan, Tata Ruang LP2B, kepada Bapak Enggar Prasetyo Aji STR, dan akan dimoderatori langsung oleh Ibu Helga Nur Angela Farid STR SHMH. Kepada pemateri dan kepada moderator dipersilakan maju ke tempat yang telah disediakan di atas panggung. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cynthia selaku MC kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Bapak Nugraha. Yang saya hormati Bapak Dr. Hermawan SPD, MMPD, MH, PLT Kanit 2 Subdit Cyber, Diretkrismum Polda Jabar atau yang mewakili. Apakah sudah datang atau belum ya? Belum ya. Yang saya hormati Bapak Enggar Prasetyo Aji STR dari Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang dan LP2B. Yang saya hormati Bapak Dr. Sigit Suseno SH MHum, Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Yang saya hormati Kepala BKAD Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala BKAD Kota Bandung atau yang mewakili. Yang saya hormati dari Kejaksaan Negeri Bandung atau yang mewakili. Yang saya hormati Panglima Daerah Militer 3 Siliwangi Bandung, Sikyu Zidam 3 Siliwangi atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung. Yang saya hormati dan yang sangat spesial kepada Ketua IPAT Kota Bandung dan PPAT Kota Bandung. Tepuk tangan untuk kita semua. Serta panitia acara pada hari ini yang kami banggakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama, baik dalam acara luring maupun daring, dalam acara sosialisasi implementasi sertifikat elektronik dalam rangka pencegahan tindak pidana pertanahan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 UU PA, maka pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah, di mana output dari kegiatan pendaftaran tanah ini adalah sertifikat hak atas tanah. Penjelasan mengenai sertifikat hak atas tanah ini sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Namun seiring berjalannya waktu, dari pendokumentasian dari sertifikat hak atas tanah ini terdapat kekurangan, maupun beberapa kali kita sering temukan ada penyalahgunaan dari penggunaan sertifikat hak atas tanah tersebut. Seperti halnya minimnya dari pendokumentasian sertifikat hak atas tanah tersebut, seperti halnya beberapa kali kita terkena bencana seperti bencana tsunami tahun 2004 di Provinsi Aceh, kemudian pernah terjadi bencana kebakaran seperti di kantor pertanahan Brebes, di Indramayu, kemudian di Klaten ya Bapak ya, kemudian juga masih banyak lagi kekurangan dari pendokumentasian sertifikat hak atas tanah secara manual. Kemudian juga terdapat penyalahgunaan dari penggunaan sertifikat hak atas tanah tersebut. Seringkali kita menemukan banyak sekali pemalsuan dokumen, baik dari para pihaknya atau dari tanda tangannya, yang mana itu bisa menyebabkan sampai ke ranah tindak pidana. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan suatu inovasi dari yang kelemahan-kelemahan yang telah terjadi dari sertifikat tanah secara manual ini, yaitu dengan menyelenggarakan sertifikat elektronik. Sebagaimana penyelenggaraan sertifikat elektronik ini sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yaitu tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Izin saya akan menyebutkan pasalnya, yakni pasal 84 ayat 4, disebutkan data dan informasi elektronik dan atau hasil cetaknya sebagai dimaksud pada ayat 3 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Maka penyampaian dalam pasal ini menjelaskan bahwa sertifikat elektronik merupakan alat bukti yang sah. Mengenai kita berbicara tentang dokumen elektronik yang sah, kita juga bisa merunut atau melihat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang disebut dengan Undang-Undang ITE. Tetapi nanti lebih tepatnya pembahasan mengenai pembuktian elektronik akan dibahas pada sesi kedua atau nanti siang. Kemudian saya ingin menjelaskan kembali dari dengan munculnya peraturan Pemerintah Nomor 18 2021 ini, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Permen ATR BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah ini. Maka Permen ATR BPN ini yang menjadi dasar dari pelaksanaan sertifikat elektronik. Baik, sebelum saya akan melanjutkan kepada narasumber untuk menyampaikan materi tersebut, izinkan saya akan membacakan daftar riwayat hidup dari narasumber kita. Baik,
Nama Bapak Enggar Prasetyo Aji, STR, lahir di Banjarnegara tanggal 10 September 1990. Riwayat pekerjaan, tahun 2012 sampai 2014, Bapak Enggar berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung. Kemudian 2014 sampai 2015, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat. Dilanjutkan kembali tahun 2019 sampai 2020 berkantor di Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung. Kemudian tahun 2020 berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat. Kemudian saat ini Bapak Enggar Prasetyo berkantor di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, tepatnya di Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Untuk pendidikan, saya singkat saja ya Bapak Enggar. Nah, Bapak Enggar ini merupakan lulusan terbaik Diploma 4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, konsentrasi perpetaan tahun 2019. Baik, acara atau pemateri akan segera dimulai dan waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Enggar. Izin boleh berdiri, Mbak. Boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Kakan mengambil waktunya sebentar. Yang tinggi tidak saya sebutkan nama, pangkat dan jabatan serta gelarnya. Yang lain tidak saya sebutkan namanya, saya hormati semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Jadi tadi bahkan sudah disampaikan oleh Bu Moderator, Mbak Helga ini. Kebetulan senior saya Bapak Ibu. Jadi sudah sangat jelas sebenarnya prolognya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan dasar hukumnya juga, artinya sebenarnya sudah cocok jadi narasumber Mbak Helga ini Pak. Oke, jadi next. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Menteri kita yang baru, Bapak AHY pada saat dilantik, yaitu ada 3 arahan Menteri yang menjadi prioritas di tahun ini. Jadi setelah Bapak AHY dilantik ada 3 prioritas. Nah, yang menjadi perhatian dari Pusdatin, yang dalam hal ini memang tupoksi dari Pusat Data dan Informasi adalah poin yang pertama, yaitu sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif lagi. Untuk yang poin kedua dan ketiga saya kira itu juga sudah berjalan di kantor-kantor pertanahan terkait HGU maupun dengan terkait PTSL. Nah, kemudian di bulan kemarin Bapak Menteri mengeluarkan surat keputusan Menteri terkait kantor-kantor pertanahan yang menjadi prioritas untuk melakukan layanan elektronik, yang mana salah satunya adalah kantor pertanahan Kota Bandung. Jadi dari informasi di Jawa Barat ini ada 11 kantah Bapak Ibu. Jadi mulai dari Kota Bandung, kemudian Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kota Bogor itu sudah melakukan launching. Kemudian ada beberapa kota yang lain, termasuk Cirebon, Tasikmalaya, Kota Banjar. Nah, kemudian ini juga mohon maaf kami sampaikan pesan dari Bapak Kabid, sedianya Pak Kabid yang hadir pada pertemuan hari ini. Namun memang arahan dari Pak Kapus itu tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Kakan. Permintaan pelatihan ini sangat banyak Pak. Bisa dibayangkan 104 kantor dan di luar itu pun mereka ingin belajar juga. Jadi di luar 104 kantor pertanahan seringkali juga bersurat ke Pusdatin Bapak Ibu untuk melakukan pelatihan. Jadi biasanya kita laksanakan secara online saja melalui via Zoom sosialisasi ini. Namun sesuai dengan permintaan dari Bapak Kepala Kantor langsung, kita ditugaskan untuk hadir langsung untuk kesempatan hari ini. Oke, tadi sudah disinggung oleh Mbak Helga, Ibu Moderator, terkait dengan dasar hukumnya. Langsung saja yang paling kanan, kalau kita garis bawahi di sini, bahwa telah diundangkan Permen ATR nomor 3 tahun 2023 terkait dengan sertifikat elektronik. Nah, ini yang seringkali kita sampaikan berulang-ulang ke teman-teman di kantor pertanahan. Silahkan baca
Jangan sampai nanti ketika ini sudah launching, sudah implementasi, ternyata Pak Kasih 1 atau Kasih 2 itu belum memahami Permen ATR nomor 3 tahun 2023. Nah, pesan dari Pak Kapus juga jangan hanya Pak Kakan nanti yang paham. Jadi sosialisasi ini kita laksanakan sebelum eksternal seperti ini, kita laksanakan secara internal terlebih dahulu. Pesannya adalah harus mulai dari pimpinan hingga level pejabat pengawas hingga staf, bahkan petugas keamanan itu harus tahu, minimal tahu apa itu sertifikat elektronik. Karena tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman di kantor pertanahan yang nanya masyarakat dan tidak selalu ke Pak Kepala Kantor, tidak selalu ke teman-teman Bapak Kepala Seksi. Nah, maka dari itu kita harus samakan persepsi, kita harus samakan apa itu sertifikat elektronik. Nah, untuk kesempatan hari ini kita sosialisasi keluar yaitu ke teman-teman IPPAT di Kota Bandung. Oke, lanjut Mas. Kemudian sebenarnya apa saja keunggulan ketika pelayanan itu sudah digital. Jadi mungkin pada awalnya memang sebuah inovasi itu biasanya yang paling penting adalah dasar hukumnya, dasar hukum sudah ada. Kemudian ketika diimplementasikan, ada kalanya ada beberapa unsur yang tidak bisa langsung mengikutinya. Nah, contohnya ketika kita melakukan inovasi HT elektronik yang sudah beberapa tahun ke belakang, pada awalnya mungkin PPAT, kemudian dari pihak perbankan merasa, ini inovasi yang tidak ada gunanya, atau inovasi yang nanti juga bakalan tidak berjalan. Namun nyatanya ternyata HT elektronik ini dapat mengurai simbol-simbol birokrasi yang ada sebelumnya. Dengan adanya HT sudah elektronik, layanan jadi cepat, layanan jadi lebih pasti, kemudian semuanya pun dapat dicek secara elektronik. Nah, keunggulannya begitu juga dengan saat ini kita melakukan inovasi yaitu peluncuran sertifikat elektronik. Perlu Bapak Ibu ketahui, saat ini meskipun Kantah Kota Bandung belum melakukan launching implementasi layanan elektronik, sudah ada beberapa prosedur yang outputnya adalah sertifikat elektronik. Yang pertama adalah BMNL, mungkin tadi kita diskusi dengan Bapak-Bapak dari TNI, juga sudah punya akun mitra Pak ya? Sudah punya akun mitra, kemudian mungkin kalau dari Pemda juga saya kira harusnya sudah ada. Nah, di tahap awal kita melakukan sertifikasi elektronik itu untuk tanah-tanah instansi pemerintah. Itu sudah running di production dan ada 1-2 permasalahan saya kira wajar namun dapat kita tangani. Kemudian di awal tahun kemarin Bapak Menteri, Pak Hadi pada saat itu juga sudah meluncing layanan redistribusi tanah elektronik. Jadi meskipun belum kantornya elektronik, kalau ada target redistribusi itu akan outputnya adalah sertifikat elektronik. Meskipun untuk perorangan. Nah, itu yang mungkin jadi perhatian. Namun untuk Kota Bandung kemarin sempat diskusi juga dengan Pak Asep waktu kunjungan ke Pusdatin, itu untuk tahun ini tidak ada kegiatan redistribusi Mbak Helga ya. Redistribusi tidak ada. Jadi perorangan memang baru kali ini akan kita launching. Nah, kemudian nantinya setelah sebuah kantor melakukan launching implementasi layanan elektronik, itu akan seluruh outputnya menjadi elektronik, kecuali nanti akan ada pengecualian. Nah, misalkan Pak Jerry misalkan ke kantor pertanahan mendaftarkan tanahnya, permohonan pertama kali pengukuran pemetaan kadastral ditambah dengan panitia A, pemeriksaan tanah, itu nanti outputnya sertifikat elektronik. Nah, nanti bagaimana mekanismenya nanti kita sampaikan. Oke, keunggulannya apa saja sebenarnya dari semangat transformasi digital? Dan transformasi digital ini tidak hanya kebutuhan dari Kementerian ATR BPN saja. Jadi secara menyeluruh kementerian-kementerian lain, instansi ini semangatnya ke arah sana. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika saya mengurus pindah ke pendudukan Dukcapil Sleman, itu ketika selesai ngurus KK, itu tidak lagi dikasih selembar kartu keluarga yang biasanya di laminating bagus, kertasnya beda, itu tidak. Kita hanya silahkan cek emailnya Bapak Ibu. Mungkin itu sudah diterapkan juga di Kota Bandung, saya kurang paham. Di Sleman seperti itu. Jadi silahkan cek emailnya. Nah, setelah dicek emailnya, kemudian di kecamatan dan di Dukcapil
tersedia kioske pencetakan KK. Dengan membawa kode yang ada di email bisa dicetak, dokumennya sudah TTE dan sangat simpel sekali. Nah, artinya apa? Artinya semangat untuk transformasi digital tidak hanya di kementerian kita, di ATR BPN, saya kira hampir di seluruh kementerian. Nah, apa saja keunggulannya? Yang pertama tadi terkait dengan keamanan arsip pertanahan, tidak mudah, tidak rusak, bisa di backup. Nah, ini yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Moderator, bahwa Indonesia itu berada di ring of fire, berada di area yang sangat rawan bencana, baik itu gempa bumi, kemudian gunung meletus, kemudian kita juga rawan banjir. Nanti ada slide berikutnya yang akan kita jelaskan. Nah, apabila penyimpanan arsip-arsip ini masih secara analog, itu akan berpotensi adanya kehilangan. Kejadian di Brebes, kebakaran di Brebes itu sempat dipaparkan oleh Bapak Kapus, ada sekian persen buku tanah arsip kantor Warkah yang terbakar, dan dari 100% misalkan satu lembar itu hanya tersisa lembar penanda tangan, kadang ada tersisa lembar SU-nya saja, sekitar 20% sisanya. Nah, itu sangat memprihatinkan dan itu akan termitigasi ketika datanya sudah digitalkan sebelumnya. Oke. Yang kedua adalah memperbaiki akuntabilitas penerbitan dokumen sekaligus mempermudah autentifikasi dokumen. Nanti secara detail kita sampaikan di belakang. Yang jelas Bapak Ibu PPAT mungkin ini sering bersinggungan juga. Ketika ngurus misalkan ada permohonan balik nama di kantor pertanahan, Bapak Ibu sudah punya akun Sentuh Tanahku nggih? Nah, sebagian ada yang belum, sebagian sudah. Jadi kalau belum silahkan segera di-download di Play Store Sentuh Tanahku. Tadi saya sudah diskusi dengan bapak-bapak TNI, bahkan sudah hafal menu-menunya Pak. Terima kasih Pak. Jadi harapannya usernya akan semakin banyak dan Sentuh Tanahku ini nanti bisa digunakan untuk melakukan tracing dari berkas yang Bapak Ibu daftarkan. Nomor berapa, dicek secara KKP posisinya di berapa. Mungkin ada beberapa, bukan di Kota Bandung, ada beberapa case di daerah lain, informasi di Sentuh Tanahku sudah selesai. Namun pemohon datang mau ngambil, mohon maaf, belum bisa diserahkan dengan alasan satu dan lain hal. Itu tidak akan lagi terjadi ketika sistemnya sudah elektronik. Apa yang ada di sistem elektronik di Sentuh Tanahku itu nantinya akan sama. Bahkan ketika Bapak Ibu nggak datang ke kantor, sertifikatnya pun sudah otomatis masuk ke akun Sentuh Tanahku dari Bapak Ibu seluruhnya. Sepanjang memang pemohonnya tanahnya Ibu sendiri ya, bukan kuasa. Kalau kuasa tidak. Oke, berikutnya adalah mempermudah akses informasi yang kredibel. Berikutnya memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan pelayanan. Itu juga menjadi salah satu concern dari kementerian kita. Berikutnya pemenuhan SOP, karena semuanya sudah berdasarkan SOP, nantinya dengan adanya layanan elektronik ini semua bisa dipantau juga melalui aplikasi. Dan yang terakhir adalah tidak kalah penting adalah rekam jejak penerbitan produk itu seluruhnya tercatat by system. Jadi ini juga salah satu mitigasi yang dilakukan oleh kementerian karena ada kasus-kasus pertanahan. Ya, jadi agak menyinggung sedikit Pak ya terkait dengan tema kita nih, pencegahan tindak pidana pertanahan. Teman-teman di kantor pertanahan gara-gara, selamat datang Bapak, gara-gara melakukan misalkan merubah pemetaan persilnya. Sebelumnya posisinya di utara jalan, dipindah ke selatan jalan, itu menjadi potensi temuan oleh aparat penegak hukum. Nah, dengan adanya nanti sertifikat elektronik, proses pemindahan itu tidak serta-merta dapat dilakukan oleh petugas. Harus ada persetujuan dari pemilik tanah atau berdasarkan layanan terkait dengan pemetaan. Oke, roadmap ini sudah kita mulai dari tahun 2022, jadi kita sudah mulai melakukan proses validasi. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu PPAT kadang datang ke kantor pertanahan mau pengecekan ditolak karena belum valid Bapak Ibu ya. Mungkin sering kali seperti itu, persil belum valid atau ternyata belum di entry. Nah itu kita sudah mulai bergerak agar itu angka validitasnya semakin meningkat. Dan ada tools-tools baru yang mewajibkan teman-teman di kantor pertanahan untuk menggunakannya supaya validitasnya tinggi. Berikutnya di tahun 2023 akhir kemarin kita sudah launching, Pak Presiden sudah melakukan launching juga sertifikat elektronik di Istana.
khusus untuk tanah instansi pemerintah. Di tahun 2024 nantinya kita akan paperless, tidak lagi pakai kertas lagi harusnya. Namun memang kalau perubahan itu terlalu mendasar, terlalu besar, biasanya akan banyak resistensi Bapak Ibu ya. Jadi semangatnya Pak Kapus sebenarnya sertifikat elektronik ya sudah ada blok datanya, dicek di aplikasi. Namun nyatanya saat ini meskipun sertifikatnya elektronik, tapi tetap ada blanko sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu pertanyaan kemarin ketika kita sosialisasi di IPAT Riau, itu ada nggak kewajiban untuk mencetak blanko sertifikat elektroniknya. Jadi hukumnya sunnah Bapak Ibu. Hukumnya dicetak boleh, tidak dicetak tidak apa-apa. Namun karena memang ini masih awal, biasanya teman-teman di kantor pertanahan pasti melakukan pencetakannya. Nah nanti blankonya seperti apa nanti kita sampaikan. Mungkin Bapak Ibu kalau yang instansi sudah tidak asing ya. Oke, next. Jadi konsep dasar buku tanah elektroniknya, sistem yang kita pakai masih sama Bapak Ibu di kantor pertanahan, yaitu KKP, komputerisasi kantor pertanahan. Hanya saja nanti akan ada penambahan 2 modul, yaitu modul Sitata atau validasi tanah kita maupun modul pengesahan. Dan itu saya kira konsumsi internal di kantor pertanahan. Oke, next. Ini yang tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa bencana-bencana yang mendorong penerapan dokumen elektronik. Nah ini terjadi dan real, terjadi di Brebes, kebakaran, kemudian ada penemuan ular piton di arsip Kantah Banyumas. Sebenarnya kalau cuma ularnya saja mungkin nggak masalah, tapi imbasnya apa? Karena ada ular, kemungkinan banyak tikus Bapak Ibu ya, banyak tikus. Nah kemarin sempat viral juga ada bahaya penyakit yang disebabkan oleh tikus. Nah ini kan artinya apa? Artinya mengancam petugas warkah, jangan sampai nanti petugas warkah jadi korban. Oke, sampai ada kemudian kebakaran yang di Brebes itu sertifikat PTSL-nya sudah jadi Pak, Bapak Ibu, sudah jadi siap diserahkan. Namun karena terbakar surat tanahnya hilang, blanko sertifikatnya juga terbakar. Nah itu sangat memprihatinkan sekali. Oke, next. Nah nanti setelah ini nanti akan lebih jelas lagi ininya, penjelasan per poinnya. Yang jelas nanti sertifikat elektroniknya Bapak Ibu bisa, yang diterima itu sebuah kertas blankonya khusus, namanya secure paper, nanti di slide berikutnya ada. Secure paper ini kertasnya khusus, kita peroleh dari Peruri, sama halnya dengan blanko hijau, ada nomor blankonya, ada logo Garudanya, kemudian ketika menggunakan sinar UV akan ada berpendar, seperti halnya cetakan uang itu. Nah informasinya pun tidak selengkap di informasi sertifikat hijau. Di sertifikat hijau kita lengkapi informasi DI 208-nya berapa, DI 302-nya berapa, DI 307-nya berapa. Yang sebenarnya masyarakat tidak perlu tahu itu. Nah jadi di sertifikat elektronik kita simpelkan informasinya mulai dari paling ujung. Oke, next saja. Ya, dari bagian yang pertama adalah bagian paling atas kanan, itu adalah edisinya. Nah, edisi ini yang agak berbeda nanti Bapak Ibu, nanti jangan kaget kalau misalkan sertifikatnya ketika dilakukan balik nama, artinya ada perubahan subjek, itu akan terbit edisi baru. Jadi edisi yang lama tidak berlaku, akan terbit edisi baru. Berbeda dengan sertifikat hijau kan hanya proses pencatatan Bapak Ibu ya, pencatatan dicoret telah dibalik nama berdasarkan akta jual nomor sekian di halaman pencatatan. Untuk sertifikat elektronik ini keluar baru dengan edisi berikutnya, yang artinya edisi sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Berikutnya untuk penomoran juga simpel, yang ditampilkan hanya NIP elektronik, NIBEL di bagian bawah Garuda. Jadi sertifikat hak pakai atau hak milik atau hak guna bangunan, NIP-nya berapa, kemudian di bagian bawah itu adalah urean terkait subjek, jenis haknya apa, kemudian turun lagi itu NIP-nya berapa, merupakan single ID yang menjadi referensi seluruh kegiatan pendaftaran tanah.
spesimen tanda tangan Bapak Kepala Kantor. Jadi tadi juga menarik yang Pak Kakan cerita tadi kan, sertifikat hijau banyak sekali upaya-upaya untuk melakukan pemalsuannya. Pun orang Indonesia juga pintar lagi Pak. Jadi ketika ini sudah rilis, itu sempat ada laporan ke Pusdatin, sudah ada upaya pemalsuan yang dilakukan, saya lupa di daerah mana. Namun tadi seperti ceritanya Pak Kakan tadi, risetnya kurang. Jadi yang tanda tangan bukan pejabatnya di situ, malah pada saat itu sudah direktur, kemudian ngawur lah isinya. Namun sangat mudah sekali untuk mengetahui bahwa ini palsu. Nah, nanti juga ada secure ini QR code. Nah, QR code ini nanti fungsinya adalah untuk ketika di-scan Bapak Ibu buka aplikasi Sentuh Tanahku, bagian kanan atas ada menu scan, nanti kita sampaikan juga. Itu akan menunjukkan ketika tampilan di Sentuh Tanahku sama dengan fisik, itu artinya sertifikatnya asli Pak. Kalau informasinya ternyata bukan edisi yang terakhir, itu artinya sertifikat ini sudah pernah keluar edisi yang baru. Misalkan pernah dipecah, pernah balik nama. Oke, next. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang tadi kami sampaikan. Jadi ada 3 pengamanan dalam sertifikat elektronik. Yang pertama adalah secure paper, yaitu kertasnya. Kertasnya ini merupakan kertas khusus, produksi dari Peruri, kemudian sama halnya dengan belangko hijau, namun lebih simpel, dengan ukuran yang khusus. Jadi nanti teman-teman di kantor pertanahan harus kita pandu dulu untuk proses settingnya, kemudian dengan berat yang khusus juga, tidak ada di pasaran. Berikutnya adalah brankas elektronik. Nah ini yang tadi kami sempat sampaikan juga ke teman-teman dari instansi, khususnya TNI tadi, mereka sudah punya akun. Jadi yang perlu dipersiapkan di awal adalah pembuatan akun mitra. Nanti akan dipandu oleh Mas Jerry bagaimana proses pembuatannya, kaitannya dengan instansi. Jadi nanti tadi disebutkan ada tamu dari Pemprov juga Pak ya, dari Pemprov nanti kalau belum punya akun nanti akan kita pandu untuk pembuatan akunnya. Nah, proses penyimpanan sertifikatnya untuk instansi itu masuknya di brankas elektronik Bapak Ibu. Sedangkan untuk perorangan masuknya di Sentuh Tanahku. Nah itu sedikit berbedanya. Oke, QR code tadi udah dijelaskan, lanjut Mas. Nah, kemudian ada kalanya ada sebuah dokumen PDF yang beredar misalkan, yang dianggap itu sertifikat asli. Nah, gimana cara memastikannya itu sertifikat asli atau tidak? Itu bisa menggunakan aplikasi dari bawaan Adobe Acrobat Reader maupun dari BSRE juga ada aplikasinya. Itu untuk melihat autentifikasi dari TTE yang ada di lembar PDF itu Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul siapa yang melakukan TTE-nya, tanggal berapa, jam berapa, kemudian sertifikasinya oleh siapa, oleh BSRE atau oleh instansi lain. Itu nanti akan muncul. Oke. Nah ini aplikasi yang dipunyai oleh BSRE, namanya BSign. Nanti akan muncul di bagian ini info verifikasi di siapa yang tanda tangan dan kapan. Jadi kalau mungkin orang awam memikirkan kan mungkin bisa saja nih nanti saya scan, ganti namanya, tanda tangannya, kan udah ada nih, ada kode TTE-nya. Nah itu tidak bisa Bapak Ibu, karena dokumen PDF yang ada TTE-nya itu sudah terenkripsi dan ada kode-kodenya tersendiri. Jadi ketika nanti dicek di sini, nanti akan muncul sudah ada pernah dimodified di tanggal berapa misalkan. Oke, next. Saya kira ini tadi udah sampaikan, boleh lanjut. Nah, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan? Ini berkali-kali kita sampaikan ke kantor pertanahan ketika sebuah kantor akan menjadi kantor elektronik. Yang pertama kaitannya dengan hardware, yaitu otomatis belangkonya kita harus komunikasi ke pusat, kanwil untuk distribusinya. Kemudian printernya printer khusus juga, printer duplex yang bisa ngeprint sekali langsung bolak-balik, dan kayak ATM nih Pak, kioske pencetakan yang tadi saya sampaikan di Dukcapil Sleman, bentuknya persis seperti ini. Itu kami fungsinya adalah 2, yaitu pertama untuk pencetakan sertifikat, yang kedua untuk verifikasi akun Sentuh Tanahku, nanti kita sampaikan. Nah,
tahapan berikutnya adalah melakukan sosialisasi, artinya agar teman-teman IPPAT juga teman-teman PPAT paham, kemudian teman-teman di Pemda juga paham, kemudian stakeholder kita maupun APH mungkin yang sudah hadir juga paham juga terkait sertifikat elektronik ini. Tak lupa juga kepada masyarakat, jangan sampai tadi kami diskusi dengan Bapak PPAT juga tadi Pak ya di ruang tunggu, jangan sampai kejadian di tahun 2021 terulang. Jadi isunya adalah ketika ada sertifikat elektronik, sertifikat hijau nanti akan ditarik. Nah, itu yang dulu menyebabkan sertifikat elektronik di tahun 2021 itu tidak berjalan. Karena isu berkembang, kemudian ada ketakutan dari masyarakat, mungkin ada yang minta sertifikat hijaunya. Nah, sistemnya enggak seperti itu untuk Permen 3 2023. Sistemnya adalah untuk ganti belangko, pemilik tanah harus melakukan permohonan untuk merubah menjadi elektronik. Pemilik tanah itu harus melakukan permohonan ganti belangko ke kantor pertanahan. Nah, meskipun nanti di back office-nya sudah ada persiapannya Pak, namanya prasertel, kemudian alih media, itu saya kira konsumsi untuk internal kantor pertanahan. Oke, berikut ya harapannya sertifikat elektronik di tahun 2023 ini bisa kita implementasikan lebih luas lagi, tidak hanya seperti di waktu 2021 Pak. Yang ketiga adalah training penggunaan aplikasi yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu dengan teman-teman di Kota Bandung. Oke, lanjut Mas. Izin minum ya Pak. Baik, jadi untuk saat ini yang sudah ada kios KAI pencetakan itu baru ada 2 Bapak Ibu. Satu di Kantah Kota Denpasar, satunya ada di Pusdatin sebagai Purwarupa. Di situ tugasnya kios KAI ini dapat digunakan untuk melakukan tadi verifikasi maupun untuk pencetakan. Next, langkah-langkah untuk pencetakannya. Jadi yang penting bisa melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah ketika di saat permohonan Bapak Ibu dapat SPS, nggih. Dapat SPS itu di SPS itu kan ada barcode-nya. Nah, menggunakan SPS itu bisa dengan membawa KTP dan ibu jari. Jangan ketinggalan. Nah, itu nanti dengan SPS itu nanti di-scan KTP-nya, dasarnya SPS. Yang kedua adalah menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku yang sudah tersimpan di dalamnya. Jadi pencetakannya bisa melalui 2 sumber, SPS maupun yang sudah sertifikat sudah jadi di aplikasi Sentuh Tanahku. Oke? Sampai akhirnya nanti tercetak sendiri. Jadi monggo dicetak sendiri. Oke, lanjut. Kemudian fungsi lainnya adalah untuk verifikasi akun Sentuh Tanahku. Mungkin boleh tunjuk tangan Bapak Ibu yang Sentuh Tanahkunya sudah terverifikasi? Belum ada nggih? Belum ada. Nah itu nanti silahkan mumpung sudah tahu Bapak Ibu, mumpung sudah tahu di kesempatan hari ini segera download dulu pertama. Segera download kemudian melakukan verifikasi. Karena kadang verifikasi ini kita perlu servis juga dari Dukcapil, jadi mungkin memerlukan waktu lama. Tapi kalau udah ada kioska tadi, langsung real time Bapak Ibu bisa melakukan verifikasi di situ dengan melakukan scan KTP dan sidik jari. Oke, lanjut. Tata caranya, yang penting datang ke alatnya, kemudian mengisikan semua informasi. Mengisikan semua informasi, nanti akan terkonfirmasi dengan KTP, scan muka, kemudian foto KTP dan muka. Oke, lanjut. Next. Ya, intinya seperti itu. Lanjut. Oke, itu fungsi kedua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses sertifikasi. Waktu masih ada, Mbak? Berapa menit lagi? 10 menit ya. Oke. Jadi, dalam proses penerbitan sertifikat elektronik, Bapak Ibu, nanti sertifikat elektronik diterbitkan dalam dalam rangka beberapa layanan. Yang pertama tadi alih media ganti belangko. Jadi nanti alih media, ganti belangko, pemohon datang langsung ke kantor pertanahan, sertifikat hijaunya, tadi kita diskusi dengan Bapak TNI juga, apakah perlu sertifikat aset yang lama itu dilakukan alih media semua. Kalau kami sampaikan, kita tanya balik,
apakah pemilik tanah ingin atau tidak? Nah tadi kan nyambung dengan pertanyaan tadi. Kalau memang pemilik tanah berkehendak, kita sudah ada layanannya Bapak Ibu. Tapi jika memang masih mau memegang sertifikat hijau, ya itu masih berlaku. Ya, jadi poinnya seperti itu. Kemudian pendaftaran tanah pertama kali yang belum sertifikat, ketika nanti Pak Kakan sudah mencet launchernya menjadi kantor elektronik, setiap permohonan pertama kali itu akan terbit sertifikat elektronik. Yang ketiga adalah pemeliharaan data. Nah ini kaitannya dengan peralihan, balik nama, kemudian waris misalkan, atau penggabungan sertifikat, pemecahan, pemisahan, itu di pemeliharaan data. Dan pencatatan perubahan data dan informasi. Nah, oke, langsung saja. Jadi jenis-jenis layanan ya saya kira. Nah inilah nanti konsep dari alih media tadi. Jadi, tapi saya kira ini konsumsi untuk internal. Boleh lanjut tadi Mas? Oke, lanjut boleh. Lanjut Mas. Nah, tadi di depan sempat saya singgung juga, ada pengecualian beberapa layanan yang outputnya masih analog. Nah ini yang kadang teman-teman terlewat di kantor pertanahan. Semangatnya apapun permohonannya alih media, apapun permohonannya jadi sertifikat elektronik. Ternyata tidak. Contohnya ada sebuah buku tanah masih sertifikat hijau, terlekat dengan hak tanggungan elektronik. Kemudian daftar, udah selesai nih Pak, datang ke kantor Pak, mau roya misalkan kan, mau roya, itu nanti outputnya tetap analog Pak. Karena untuk semangat percepatan, artinya yang menghapus HT elektroniknya itu kegiatan royanya, jadi outputnya tetap masih analog. Melainkan halnya dengan buku tanahnya analog, HT-nya analog, daftar roya karena belum elektronik si HT-nya itu dialih mediakan dulu Pak di kantor pertanahan, nanti makanya outputnya sertifikat elektronik. Kemudian terhadap buku-buku tanah yang kaitannya ada sengketa, nah ini terkait juga dengan pencegahan tindak pidana, ada sengketa, itu kita tidak dibikin ribet, artinya kita susun ketentuan ini sememudahkan mungkin. Makanya untuk buku tanah yang analog, ada kegiatan blokir, pencabutan blokir, kemudian ada sita, pengangkatan sita, izin perubahan penggunaan tanah, hapusnya hak, pemulihan hak, itu outputnya tetap sertifikat analog. Lain hal ketika pemilik tanah ketika sudah selesai menghendaki untuk alih media, itu silakan. Nah, jadi terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah sengketa tadi, ada blokir, ada pengangkatan blokir, itu tetap sertifikatnya analog. Oke, lanjut Mas. 10 menit. Nah ini mungkin kaitannya dengan layanan elektronik ini harusnya ada bridging dari awal, yaitu adalah pelaporan akta. Nah saya kira kami cek di dashboard Bapak Ibu, mohon maaf agak kecil, Kota Bandung ini angkanya sudah cukup tinggi, AJB yang terlaporkan di tahun 2024 itu sudah ada 3.000-an akta yang terlaporkan, namun saya yakin harusnya lebih dari itu, namun paling tidak tiap PPAT harusnya sudah pernah mencoba melakukan pelaporan itu. Kenapa pentingnya ini? Karena nanti kode akta yang diproduksi melalui kegiatan ini akan digunakan pada saat kegiatan peralihan. Meskipun ketika ternyata untuk saat ini, ketika tidak melakukan pelaporan akta, masih ada opsi pilihan Pak. Jadi kita inputkan kode aktanya di terakhir nanti. Nah, namun harapannya nanti kita nggak tahu ketentuan, bisa jadi kedepannya diwajibkan seperti itu. Oke, lanjut Mas. Oke, akun mitra nanti saja, nanti akan dijelaskan Mas Jerry. Nah, kemudian untuk teman-teman instansi, sekarang berangkas elektronik juga sudah terhubung dengan aplikasi Bumi ATR untuk bisa ngelihat Pak, nanti bisa ngelihat zona nilai tanahnya berapa di situ, RTR-nya apa, rencana tata ruangnya seperti apa. Itu sudah bisa dilihat juga. Lanjut Mas. Nah ini adalah fitur-fitur dari aplikasi Sentuh Tanahku. Mulai dari, saya kira yang paling powerful di sini adalah nanti terkait dengan sertifikat saya dan berkas. Nah untuk cari fitur ini, mencari informasi terkait status berkas yang diajukan. Jadi berkas yang masih dalam proses, Bapak Ibu bisa cek, maupun sudah selesai pun bisa dicek, nanti akan muncul tahapannya seperti apa di situ. Bahkan detail termasuk barangnya sedang di meja Pak Kakan atau barangnya sedang dikasih satu,
itu semua muncul di sini. Kemudian lokasi bidang tanah, jadi ketika saya dinas di Bangka Belitung dulu Pak, itu sering masyarakat dari Jakarta biasanya datang ke kantor pertanahan bawa satu sertifikat. Pak, sertifikat saya di mana? Mohon maaf, Pak, tanah saya di mana? Saya punya sertifikat, saya nggak tahu tanahnya di mana. Yang pertama kami sampaikan, kita salahkan dulu orang ini Pak. Kenapa? Karena kewajiban memelihara batas dan patok itu adalah kewajiban pemilik tanah. Itu tertuang dalam UPA. Nah, namun kita tidak mungkin membiarkan begitu saja. Jadi orang datang, nanya tanahnya di mana, ya sudah kita layani sepanjang memang ada informasi-informasi di gambar ukurnya bisa ketemu. Nah, ketika sudah layanan elektronik nanti di menu sertifikat saya itu bahkan Bapak Ibu kasus seperti itu harusnya tidak ada lagi. Bapak Ibu ketika mengklik nanti informasinya, riwayatnya jelas, di situ ada semua, petanya ada. Di bagian peta kalau Bapak Ibu klik nanti akan terkoneksi dengan Google Map. Akan tahu dari Bapak Ibu berdiri sekarang ke lokasinya butuh waktu berapa lama, jaraknya berapa, rutenya mana, sudah ada semuanya. Jadi kasus sertifikat mencari tanah ketika layanan elektronik itu sudah tidak ada ceritanya lagi. Berikutnya adalah plot bidang tanah. Ini juga tak kalah penting. Seringkali Bapak Ibu punya tanah punya sertifikat, punya orang tua misalkan, sertifikat lama tahun 80, ada sertifikat tapi ternyata belum terpetakan. Nah itu tadi kita diskusi dengan di ruang tadi tunggu juga ada istilahnya KW 456 kalau internal kantor pertanahan. Ada sertifikat belum terpetakan. Nah itu melalui plot bidang Bapak Ibu bisa membantu kami kantor pertanahan untuk perbaikan data, untuk melandingkan bidang yang belum terpetakan. Berdasarkan nanti ada swaploting situ. Info layanan ini informasi terkait syarat-syarat maupun dengan biaya PNBP-nya berapa. Oke, next. Oke, lanjut Mas. Saya kira itu. Nah ini nanti di bagian sertifikat saya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini kenapa kok logonya A. Nah ini tanahnya seseorang punya 2 tanah Bapak Ibu di Sindoharjo, di Jogja dan di Cijantung, Jakarta Timur. Nah kode A di atas itu, kode A itu menunjukkan sertifikatnya masih analog, belum E. Kalau E sertifikatnya sudah elektronik. Kemudian kalau diklik akan muncul tampilan berikutnya. Nanti akan muncul karena di sertifikat akan muncul informasinya HGB tahun berapa, tanggal penerbitan, berlaku sampai kapan. Nah di bagian peta ini ketika diklik nanti akan yang tadi saya sampaikan, akan terkoneksi dengan Google Map. Jadi kita bisa langsung ke lokasinya. Oke, lanjut Mas. Jadi berkas tadi sudah sampaikan, lokasi bidang tanah sudah, plot bidang. Oke, lanjut. Lanjut Mas. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kemarin ketika paparan-paparan kemarin, khususnya terkait dengan pelaporan akta. Kalau ini menu pelaporan akta. Di bagian pelaporan akta, apakah NPWP itu wajib diinput? Nah, jawabannya adalah wajib Bapak Ibu. NPWP itu wajib diinput. Jadi kalau misalkan para pihak belum punya NPWP, biasanya harus diurus terlebih dahulu. Kemudian apakah pelaporan akta ada batas waktunya? Untuk saat ini di yang running di production masih belum ada batas waktunya, belum dibatasi. Kemudian apakah laporan bulanan? Jadi PPAT punya kewajiban untuk melakukan laporan bulanan Bapak Ibu ya. Nah itu meskipun pelaporan akta sudah dilakukan, laporan bulanan itu tetap dilakukan juga. Karena memang pelaporan akta ini fungsinya tadi untuk bridging menjadi layanan peralihan elektronik. Jadi fungsinya berbeda dengan pelaporan akta yang bulanan. Nah, yang sering terkendala di teman-teman PPAT adalah terkait dengan ini suket PBB atau BPHTB. Karena kementerian kita sudah punya host to host atau kerjasama dengan DJP, kemudian dengan kalau BPHTB berarti dengan Dispenda kabupaten kota terkait, itu kita sudah menggunakan host to host. Jadi ada temuan dari KPK dulu, ada seringkali misalkan ada kesalahan input sehingga ada potensi-potensi kerugian negara di situ. Dengan adanya host to host, apa yang dilaporkan di Bapenda atau Dispenda itu harusnya apa yang dilaporkan di laporan akta. Oke, lanjut.
Baik, di sesi ini mungkin saya tutup dari quotes-nya dari Charles Darwin. Charles Darwin menyatakan bahwa tidak perlu menjadi yang terkuat untuk bisa bertahan hidup, tidak perlu menjadi yang tercerdas untuk bertahan hidup, tapi cukup menjadi yang bisa beradaptasi. Nah, disinilah peran kita, Kementerian ATR BPN maupun teman-teman di IPPAT, di Pemda maupun di Kepolisian dan TNI, semangat untuk perubahan menuju yang lebih baik, itulah yang diharapkan. Artinya ujungnya muaranya adalah agar penerima manfaat dari sertifikasi ini akan lebih luas lagi. Oke, saya kira seperti itu Mbak Helga dari saya sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas pemaparan dari Bapak Enggar Prasetyo Aji. Hadirin yang kami hormati, kami persilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apabila ingin bertanya atau sekedar diskusi atau memberikan saran mengenai pemaparan hari ini, dan kami persilahkan untuk 3 orang. Ya, baik. Baik, Ibu silakan. Terima kasih. Nama saya Weli, PPAT Kota Bandung. Yang mau saya tanyakan tadi Bapak menjelaskan bahwa... Izin Ibu, maaf Bu, dengan Ibu siapa? Weli. Ibu Leli. Weli. Ibu Weli. Oh, ya. Baik Ibu. Tadi Bapak menyatakan bahwa apabila masyarakat ingin mengganti menjadi sertifikat elektronik, harus mengajukan pengalihan data atau namanya ke BPN. Biasanya yang sebelumnya juga demikian Pak, yang dari Departemen Dalam Negeri itu ke belangko baru itu juga sama, dan itu memerlukan pengukuran baru dan lain-lain, dan waktunya cukup lama. Nah, kalau untuk ke sertifikat elektronik ini bagaimana Pak? Untuk kami nanti menjelaskan kepada masyarakat. Terima kasih. Iya, mohon maaf Pak. Kami persilahkan Pak. Terima kasih, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tendi, PPAT Kota Bandung. Tadi disampaikan Pak Erlan, yang pertama bahwa sertifikat lama secara sukarela ya, kalau bahasa-bahasa dari kementerian itu akan ditarik gitu ya. Kalau di PP Permen ATR 1 2023 kan, Permen 1 2021 yang diperbarui 3 2003 itu bahasanya kan ditarik. Sertifikat tanah akan ditarik, disatukan dengan buku tanah dan nanti jadi warkah di kantor pertanahan. Nah, memang pilihan ini pernah jadi wah heboh kan, masyarakat kekhawatiran gitu ya yang pegang ini. Tadi disampaikan pilihan. Nah, apakah pilihan ini boleh tetap pegang yang sertifikat hijau atau nanti lama-lama seperti ketentuan di Permen ATR itu gitu yang akan ditarik. Nah, kaitan juga tadi ditanyakan oleh rekan dengan memohon gitu ya. Nah, memohon apakah lebih baik dengan dibuat berita acara seperti ya kalau terkait kalau proses peradilan itu dibuat serah terima gitu ya, dan dibuat berita acara jadi sebagai alat bukti bahwa supaya jangan sampai karena sertifikat yang ada sekarang pun ya bisa di print gitu ya, dan sekarang berkirim tuh juga dengan bisa dengan WhatsApp, dengan PDF gitu ya. Nah, ini perlu memastikan
Rekan-rekan PPAT juga jangan nanti kalau nerima, kalau sudah bersertifikat elektronik cuma di PDF gitu ya. Harus bisa dapat yang fisik gitu. Nah nanti apakah dari kementerian fisiknya itu betul-betul bisa, tadi yang Pak Kakan sampaikan, kita bisa membedakan. Ya kalau uang mah bisa diterawang gitu kan, beda uang palsu dengan uang asli gitu. Nah ini sertifikat elektronik yang mana yang bisa ini gitu ya, selain barcode dan lain-lain. Nah saya ini hanya berbagi karena ini PPAT ini jadi garda terdepan ya untuk proses pengecekan nanti kalau sertifikat elektronik apa-apa ya. Dengan ketentuan ini akan dipercepat. Terus terang kita ini jadi beban Pak. Beban satu, di kantor harus siapkan komputer server yang lebih canggih gitu ya. Karena harus download, harus file digital, sertifikat elektronik dan lain-lain. Karyawan juga nggak mungkin ya hanya yang bisa jujur, bisa ngeprint, ngegaris, ngejahit gitu ya. Sekarang harus yang udah pinter IT gitu ya. Nah ini beban. Jadi beban kita ya apalagi dengan ketentuan harus lebih antisipasi ya. Nah ke depan tadi saya ngobrol dengan Pak Kakan juga ya dengan Bapak juga sama. Ke depan kita mungkin harus punya tanda tangan elektronik. Kita harus punya KTP reader. Waduh, biaya terus gitu nanti ya untuk. Nah ini juga nanti penggantian belangko. Nah mungkin tadi nyambung dengan yang memohon sukarela ini apakah ada biaya. Jangan sampai juga jadi beban. Ya beban nanti ya kebijakan sering ya, kebijakan dari instansi tapi kadang masyarakat atau kita juga jadi beban gitu. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi masukan supaya sosialisasi ini bisa jalan gitu ya, nggak seperti kejadian tahun 2021. Nah, ini di demo stop lagi gitu. Nah mungkin perlu direncanakan gitu ya kalau pada saat penyerahannya ya kalau terutama untuk perorangan karena data. Ya kemarin kan pemilu kan dapat data bahwa 80% pendidikan masyarakat Indonesia itu di bawah SMA Pak. Nah dengan elektronik ini sebetulnya pemikirannya udah S2 ya, S1 juga kadang-kadang masih berat gitu. Nah mudah-mudahan program ini bisa lancar ya dengan paham gitu ya kondisi-kondisi di daerah. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kami berikan satu orang penanya atau pemberi saran. Baik, terima kasih. Terkait dengan sertifikat Mohon elektronik. izin Bapak untuk memperkenalkan nama Bapak dan dari PPAT. Mana Pak? Saya Asril dari PPAT Kota Bandung. Terkait dengan sertifikat elektronik ini, memang kita tidak bisa menghindari kemajuan teknologi informasi dewasa ini ya. Kalau kita menghindari pasti akan terlindas gitu ya. Nah kami menyambut baik dari Pak Kota Bandung khususnya ya. Nah terkait dengan elektronik ini, kami ingin tahu dari Kementerian ATR khususnya ya, sebenarnya kalau kita memperlakukan sistem elektronik ini, sistem pendaftaran tanahnya harus dibenahi dulu. Jadi kita kalau yang sekarang sistem negatif positif itu harus diganti dengan sistem positif dulu ya. Kemudian selain itu terkait dengan mapnya ini ya. Selama ini kan kita masih menganut multi map system ya, harus memaplesi dulu ya. Sebenarnya kita udah sering dalam seminar ya di IPAT Jabar sering menyarankan itu. Memang kemarin
Pak AHY saya kaget juga itu, baru dengar sekarang ya. Padahal kita udah ngomong 4 tahun yang lalu itu. Nah seperti kita lihat di Taiwan, Jepang, Spanyol, Prancis, Australia itu kan dia menerapkan one map policy deh ya. Nah, cocok dengan sistem sistem positif tadi ya. Sebenarnya kalau kita lihat undang-undangnya PP 18 tadi sebenarnya udah benar itu terkait dengan pendaftaran tanah itu sebenarnya udah menganut ke sistem, saya lihat itu udah sistem sistem positif ya. Nah cuma di sini kayaknya UPPA-nya harus segera dibenahi. RUU pertanahan seharusnya 30 tahun yang lalu harusnya sudah disahkan ya, itu udah ini. Nah kami ingin tahu dari kementerian sejauh mana apa tersebut. Baik, terima kasih. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Enggar untuk menjawab atau menanggapi dari 3 penanya maupun pemberi saran. Dipersilahkan. Oke, pertanyaannya berat-berat Mbak ya? Ada 3 Bapak Oke, Enggar. Siap-siap. Oke, coba ya saya coba tanggapi, namun nanti jika memang tanggapannya kurang memuaskan nanti bisa kita puaskan lagi di kesempatan yang lain. Mungkin saya saya cari info lagi yang lebih lengkapnya. Tapi paling tidak semoga ini bisa menjawab. Yang pertama tadi Ibu Weli ya, Ibu Weli terkait dengan apabila ingin mengganti harus mengajukan ganti belangko, apakah perlu pengukuran ulang ngaten nggih Bu? Jadi Bapak Ibu, kalau proses ganti belangkonya betul harus dilakukan secara dengan permohonan dari pemilik tanah. Atau misalkan dikuasakan, saya kira kan tidak ada masalah. Tapi intinya harus ada permohonan, dasarnya adalah permohonan ganti belangko. Apakah perlu diukur atau tidak, itu kita kembalikan ke kantor pertanahan masing-masing. Karena yang punya kewenangan untuk memastikan bahwa suatu bidang tanah itu bisa jadi, karena ada kalanya Bu, Pak, kalau sertifikat lama misal tahun 80, kan antara kondisi fisik dengan sertifikat seringkali berbeda. Misalkan sudah pernah ada di dekat situ ada jalan baru misalkan, atau sebelumnya tidak ada selokan menjadi ada selokan, atau ternyata sudah pernah ada pembebasan untuk pembuatan gang. Nah, kewajiban untuk memastikan apakah itu perlu diukur atau tidak, secara sistem kan tidak bisa membacanya. Kami di Pusdatin tidak bisa langsung mengkategorikan ini harus diukur ulang, ini tidak. Itu perlu pencermatan dari kalau dari kami harusnya yang sesuai adalah tupoksinya di seksi 1. Makanya biasanya komunikasi dulu kan, kalau di loket saya kira dulu di kantor saya seperti itu. Komunikasi dulu, kalau misalnya sertifikat memang lama dan ada kemungkinan ada perbaikan, itu kita sarankan untuk pengukuran ulang. Tapi kalau itu sertifikatnya baru, misalkan produk tahun 2022 dan lokasinya memang di tengah kota, harusnya kemungkinan perubahannya tidak banyak harusnya. Itu biasanya kita arahkan untuk langsung ganti belangko. Dan kemudian nyambung dengan pertanyaan Bapak Teddy tadi, apakah ada biaya atau tidak untuk ganti belangko sama seperti, jadi gini konsepnya Bapak, ketika ada sertifikat hijau ini, sertifikat yang logo bumi yang lama, yang masih apa dulu namanya, Depdagri Pak ya, masih Depdagri, apakah itu kita tidak akui? Kan tidak, artinya proses ini sebenarnya sama halnya dengan itu. Keluar belangko baru nih, belangko hijau, belangko yang sebelumnya yang Depdagri, bahkan ada yang lebih lama lagi yang bagian pemetaannya GS tuh Pak ya, gambar situasi, bahkan yang tanda tangan kepala desa ada kan, seperti itu. Itu apakah kita tidak akui? Jawabannya kan tidak, kita tetap mengakui itu asli, mengakui itu, namun ada treatment yang agak berbeda. Misalkan kalau dikaitkan dengan ganti belangko tadi, saya yakin kepala seksi nggak bakal berani langsung tanda tangan terhadap bidang yang ukuran desa. Kebijakannya apa? Kebijakannya ke kantor melakukan, oh sebelum ganti belangko ya harus diukur dulu, seperti itu. Artinya bukan karena ingin membebankan kepada pemohon atau kuasanya, tapi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa benar data fisik dan data yuridis sertifikat tersebut. Jangan sampai nanti Pak Kepala Kantor, Pak kasih tanda tangan sertifikat baru, ternyata di lapangan
sudah tinggal separuh. Bahkan tadi kita ngobrol dengan teman-teman dari TNI juga di surat tanahnya awalnya 1.200, tapi ternyata setelah dicek oleh BPN tinggal 600 meter. Nah, teman-teman dari TNI komunikasi dengan APIP tadi disampaikan, dan hasil dari komunikasi dengan APIP-nya ikuti ukuran terkini dari BPN. Nah, artinya berarti teman-teman di APIP, di TNI juga sudah satu frekuensi dengan kita, bahwa kondisi real di lapangan terbarulah yang seharusnya berada di sertifikat. Jangan sampai sertifikatnya 1.000 hanya di atas peta saja Bapak Ibu. Ternyata di lapangan sisa 500. Saya yakin Pak Kakan nggak mau tanda tangan Pak ya, kalau sertifikatnya seperti itu. Makanya untuk memastikan, artinya bukan untuk membebani, namun untuk memastikan kebenaran. Itu terkait dengan biaya tadi ya, terus perlu diukur atau tidak, seperti itu. Kemudian apakah perlu berita acara serah terima, dan nanti ada mekanismenya Pak. Jadi ketika ganti belangko sertifikat elektronik nanti jadi sudah ada, tadi sudah ada disebutkan Permen 3 2023. Kemudian sudah ada juga juknisnya secara internal Bapak Ibu, juknis untuk penerbitan sertifikat elektronik. Di situ dijelaskan bagaimana perlakuan terhadap belangko hijau yang ada apabila ada ganti belangko. Kalau tidak salah dicap nanti Pak. Jadi artinya tidak beredar dua-duanya Pak ya, yang hijau harusnya ditarik, nanti dikeluarkan yang elektronik. Terima kasih doanya juga dari Pak Teddy, semoga program yang tahun ini 2023 bisa sudah mature, lebih dewasa daripada yang sebelumnya. Untuk penerapannya juga harusnya semoga tidak banyak kendala. Dan nyatanya saat ini Pulau Bali itu sudah, semua kantor di Pulau Bali sudah elektronik Mbak Helga. Jadi dimulai dari Pulau Bali, pertama Denpasar, kemudian seluruh kantor di sana. Artinya ketika layanan ini tidak berjalan, saya yakin masyarakat Bali sudah teriak-teriak Bapak Ibu. Namun nyatanya hingga hari ini pun saya kira memang ada dalam proses perubahan ini ada yang dikorbankan. Kemudian mungkin kalau dikaitkan dengan tadi, kaitan dengan pengadaan, kami juga kementerian sangat terbebani dengan pengadaan kioska tadi misalkan, yang mana kalau kita cek di e-katalog harganya juga tidak murah, 200-an juta. Nah itu artinya apa? Artinya adalah memang ketika kita akan melakukan perubahan ya pasti akan ada yang dikorbankan. Tapi kan apakah worth it atau tidak kan masalahnya. Ya semoga ini memang sudah jadi sudah diriset atau sudah dipelajari oleh pimpinan-pimpinan kita yang merumuskan seperti itu. Nah, kemudian terakhir yang Pak Asil terkait One Map Policy, memang betul Pak, One Map Policy merupakan sudah menjadi concern kita. Mungkin karena memang kemarin Pak Menterinya baru jadi baru tahu. Namun ketika saya di Kantah, ketika saya dulu kasubsi pengukuran, sebelum paraf PBT, saya pasti akan mengecek peta kawasan hutannya, apakah di APL atau di kawasan hutan. Saya akan mengecek RT RW-nya, apakah sesuai atau tidak. Itu kan sebenarnya prinsip One Map Policy, yang mana secara fisik sudah dikeluarkan. Jadi leading sektornya ada di BIG Pak ya, di Badan Informasi Geospasial. Mereka sudah mempunyai sistem namanya satu peta berbasis web. Jadi kepala-kepala daerah itu punya akses Pak. Pak Bupati biasanya itu dikasih akses untuk melihat di wilayahnya terkait kawasan hutan. Kadang masalah sharing data dengan Kementerian Kehutanan misalkan, itu kadang kalau perorangan atau dari permohonan by permohonan itu sangat repot sekali, karena biasanya mereka hanya mengeluarkan area situ saja. Misal kita minta fatwa, mungkin kalau di Bandung, di Jawa, kawasan hutan kan tidak menjadi masalah, tidak menjadi polemik. Tapi di luar Jawa, ketika tadi saya juga ngobrol dengan teman-teman tadi di belakang, bahkan fisiknya itu masjid, fisiknya itu pemukiman, namun secara penetapan kawasan hutan itu berada di kawasan, itu banyak sekali Pak. Yang kasihan siapa? Yang kasihan kan masyarakat. Mau daftar ke kantor pertanahan tidak bisa didaftar karena kawasan hutan. Kita BPN juga nggak berani melakukan sertifikasinya. Nah, kebijakan One Map Policy sebenarnya harusnya menjadi sebuah solusi Pak. Namun ya sampai saat ini memang masih belum maksimal saya kira Pak ya. Ngaten Pak respon dari saya. Berikut saya kembalikan ke Mbak Helga. Baik, karena mengingat waktu yang sangat minim mendekati ISOMA, setelah pemaparan dari Bapak Enggar juga terdapat
pemaparan dari Bapak Jerry mengenai apa Bapak Enggar? Oh ya, oh nambahin aja, oke. Jadi nanti Bapak, ya nanti Bapak Jerry akan menambahkan mengenai informasi dari aplikasi Mitra. Gimana Bapak Jerry, sudah siap apa belum? Baik, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Izin Pak, saya ingin menambahkan sedikit saja mengenai aplikasi Mitra. Jadi untuk panduan aplikasi Mitra terkait penjelasan dari Pak Enggar tadi, itu Bapak Ibu semua bisa akses melalui bantuan.atrbpn.go.id. Terutama rekan-rekan Bapak Ibu PPAT atau notaris, ini untuk panduannya bisa diakses dari luar ya. Jadi memang kami siapkan untuk Bapak Ibu, teman-teman mitra baik itu instansi ataupun PPAT, ini silakan diakses dari bantuan.atrbpn.go.id. Nah, tampilannya nanti seperti ini, kemudian kita pilih sesuai dengan job desk masing-masing, misalkan mitra, kita klik mitra, kemudian nanti di sini ada tata cara pendaftaran akun, ini detail dari awal sampai akhir selesai, nanti Bapak Ibu bisa buka, nanti dalam tahapannya ini akan dijelaskan secara detail, baik itu pendaftaran akun instansi ataupun kalau misalkan pendaftarannya akunnya sudah ada, untuk setting akunnya nanti itu bisa di aplikasi Mitra, kemudian instansi pemerintah. Lalu di sini ada pengaturan aplikasi. Ini untuk teman-teman instansi pemerintah. Begitupun dengan rekan-rekan dari PPAT sekalian, untuk panduan aplikasinya dari alamat yang tadi ya, menambahkan sedikit apa nilai plusnya nanti apabila sertifikat itu sudah elektronik. Nanti Bapak Ibu notaris PPAT, apabila sertifikatnya sudah elektronik dan dilakukan pengecekan, itu tidak perlu lagi ada validasi dari ya, jadi Bapak Ibu bisa daftar saat itu, bayar PNBP saat itu dan langsung juga. Jadi tidak perlu lagi diverifikasi dari kantor pertanahan. Dengan tanda kutip apabila yang dilakukan pengecekan itu adalah sudah sertifikat elektronik. Gitu ya Bapak Ibu. Tambahan sedikit untuk Alimedia. Dalam tahapan Alimedia itu sebenarnya bisa dilakukan secara terpisah. Artinya bisa dilakukan Alimedia lalu dilakukan mau didaftarkan peralihan, cuman kami memang lebih menyarankan untuk dilakukan satu paket. Artinya apabila Bapak Ibu melakukan peralihan jual beli ataupun pemecahan pemisahan, di dalamnya nanti itu bisa dilakukan sekaligus dengan Alimedia. Jadi bisa menghemat waktu lebih cepat dan datanya juga bisa lebih valid. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Pak Enggar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi. Tadi sudah ada kata kunci baru nih, saya juga kelewat tadi, terkait kemudahan-kemudahan apa saja yang diterima oleh masyarakat apabila sudah elektronik. Tadi sudah disampaikan Mas Jerry bahwa pengecekan itu akan kembali seperti kemarin waktu awal. Kemarin kan sempat Pak ya, ada pengecekan yang tanpa cek keluar. Nah kemudian kan kita revisi nih, ya kita ketahui bersama bahwa peraturan itu kan sangat dinamis, tergantung kebutuhan pada saat itu. Nah kalau kami di Pusdatin hanya sifatnya mengikuti apa arahan dari Dirjen Teknis kaitannya dengan sertifikat elektronik, berarti kaitannya dengan Dirjen PHPT maupun dengan Dirjen SPPR. Nah tadi satu, ketika pengecekan tidak lagi dilakukan verifikasi oleh kantor pertanahan. Artinya saya yakin itu akan menghemat waktu sekali. Itu pertama. SKPT juga seperti itu. Kemudian ada beberapa layanan kombinasi. Dulu ketika mau pemecahan tapi ada waris, itu warisnya diselesaikan dulu baru dilakukan pemecahan. Ketika nanti udah elektronik ada layanan kombinasi Pak. Jadi waris plus pemecahan dalam satu berkas. Nah itu akan saya kira dulu ketika saya di Kantah itu salah satu hal yang sangat membebani pemilik tanah karena harus nunggu proses warisnya. Belum lagi nanti kalau misalkan minta tanda tangan
para pihak, para ahli warisnya itu susah, akhirnya pemecahan tidak dapat dilakukan. Jadi ada beberapa, nantinya ke depannya saya yakin akan banyak layanan-layanan kombinasi yang akan memudahkan sertifikat elektronik. Tapi pada saat ini ada yang tadi sudah disampaikan. Oke, sedikit tambahan, monggo Mbak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kami akan memberikan kesempatan kembali untuk bapak-bapak dan ibu-ibu apabila masih ada sedikit pertanyaan atau yang masih mengganjal di hati bapak-bapak dan ibu-ibu atau memberikan saran kepada narasumber, kami persilahkan kepada 3 penanya atau pemberi saran. Dipersilahkan. Baik, Ibu. Selamat siang, terima kasih. Saya Patricia Tirta, Notaris Kota Bandung. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, karena setahu saya data ini kan adanya di Pusdatin ya Pak ya. Apakah hal ini akan memungkinkan nanti PPAT menjadi lintas daerah? Karena sampai sekarang kan kami hanya terikat, hanya bisa melakukan pengecekan di Kota Bandung. Sementara kan sebetulnya data ada di Pusdatin. Mengapa kami pertanyakan hal seperti itu? Karena satu sisi kami juga adalah notaris, sehingga kadang-kadang ada klien yang katakanlah mereka mau balik nama waris atau sebagainya, berada di luar kota, mereka perlu surat kuasa jual dan sebagainya. Nah, tapi kan juga ada baiknya kalau kami juga bisa melakukan pengecekan atas tanah-tanah yang berada di luar wilayah kerja kami untuk keperluan pekerjaan tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak, maaf, tadi kalau saya tidak salah kan, untuk sertifikat elektroniknya itu yang kalau dicetak menurut Bapak itu kan sudah ada lembarannya yang dikeluarkan langsung oleh BNRI ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya, PT Peruri ya Pak ya, betul? Nah pertanyaan saya Pak, ini kan kita sebetulnya mau, kalau misalnya nih kami untuk mengetahui bahwa kertasnya itu betul kertas Peruri, bagaimana? Karena maksudnya begini, itu kan adalah salah satu langkah awal untuk mengetahui apakah sertifikat tersebut asli atau palsu. Seandainya ternyata kertasnya Peruri, tetapi kemudian dilakukan pengecekan dan dinyatakan bukan produk kantor pertanahan, itu harus bagaimana? Terima kasih Pak. Kami persilahkan kembali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran. Bapak Enggar bisa langsung menjawab. Tes. Baik, jadi dari satu penanya saja ya, Ibu Patricia. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Yang pertama tadi terkait bahwa ketika ini sudah elektronik, data memang betul Ibu, data itu tersimpan di pangkalan data yang ada di Pusdatin. Nah, terkait boleh atau tidaknya, ya itu kami kembalikan kepada Dirjen Teknis Ibu. Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa Pusdatin ini yang punya dapur sistemnya Ibu. Tapi yang mau masak nanti menunya dimasak apa adalah siapa? Adalah Dirjen Teknis. Dalam hal ini di Kementerian ATR ada beberapa dirjen, mulai dari SPPR terkait pengukuran, PHPT, kemudian ada Dirjen Penataan. Nah, sepanjang nanti misalkan Dirjen PHPT dalam hal ini memberikan nota dinas kepada kami terkait hal itu, atau dasar hukumnya sudah dibuat, ya saya kira tidak ada masalah. Namun kembali kita Pusdatin bisa melakukan sebuah kegiatan apabila dari Dirjen Teknis terkait sudah memberikan arahan. Saya kira itu bisa menjawab Bu ya. Jadi nanti atau mungkin ada sebuah momen yang mana narasumbernya atau tamunya dari teman-teman Dirjen PHPT itu bisa disampaikan juga Ibu. Mungkin bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman di Dirjen Teknis. Pada prinsipnya Pusdatin ketika ada permintaan untuk perubahan aplikasi nanti akan ada namanya dokumen RF, Request for Change,
untuk perubahan aplikasi karena kita sudah ISO Bu, sudah ISO yang sudah terstandar. Jadi setiap ada perubahan sistem nanti akan dicek, ada penetration test juga, pen test, kemudian ada terkait dengan dasarnya harus sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini sekarang terkait dengan apa tadi sertifikat yang tidak dikeluarkan BPN. Padahal belangkonya asli gitu Bu ya. Belangkonya memang keluaran Peruri nih. Tapi kalau pada saat ini kan sama juga Ibu ya. Kalau misal ada belangkonya asli ini belangko hijau, ada nomor belangkonya, ada logo apa gambar Garudanya, dibawa ke kantor pertanahan kan akan dicek. Begitu juga dengan sertifikat elektronik. Tapi justru malah lebih mudah ngeceknya. Kenapa? Tadi sudah disampaikan ada tiga autentifikasi. Secure paper terkait kertasnya, kemudian aplikasi sentuh tanahku atau berangkas elektronik ketika instansi, dan yang ketiga adalah QR code. Jadi Bapak Ibu nanti kalau datang ke ada orang datang ke kantor pertanahan, ke kantor Ibu bawa selembar sertifikatnya bagus nih, ada logonya menggunakan sinar UV nyala, kemudian ini asli nih. Jangan stop di situ untuk ngeceknya Ibu. Di bagian belakang ada barcode di belakang, di-scan juga dengan aplikasi survei tanahku. Nah, Ibu nanti bisa ngecek kalau fisik dengan yang muncul di layar sentuh tanahku itu sama, artinya itu asli. Nah, kalau saat ini kan Bapak Ibu nggak bisa mengecek ini asli apa enggak. Sertifikat hijau, Ibu harus datang ke Pak Kakan, harus datang ke loket. Pak, ini asli enggak? Kayak tadi kan, seperti tadi Pak Kakan juga udah cerita ada temennya di Kalimantan, kan prosesnya seperti itu. Dengan elektronik, Ibu bisa memastikan sendiri. Nah, itu salah satu keunggulan juga itu Bu, kalau sudah elektronik ya. Saya kira itu, mungkin udah bisa menjawab ya. Izin Bapak Enggar, ini ada pertanyaan dari aplikasi Zoom. Saya bacakan pertanyaannya. Maaf mau bertanya, apakah ada jaminannya jika terjadi error sistem di seluruh Indonesia bahwa sertifikat tidak akan terjadi perubahan nama atau bahkan nama yang disertifikat hilang sama sekali, hilang sama sekali, sehingga seseorang tidak lagi memiliki alat bukti yang kuat sebagai pemilik yang berhak. Oke, menarik sekali. Ini juga salah satu isu yang kemarin diangkat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi karena kita sudah elektronik kan tantangannya berubah dari tantangan yang pemalsuannya bersifat fisik menjadi tantangan bagaimana kita menyimpan data ini supaya aman, gitu Pak ya. Mungkin di dalam dunia teknologi sekarang ada yang namanya hacker misalkan kan, ada upaya-upaya mengambil data misalkan, kemudian tiba-tiba di server kami ada sertifikatnya Enggar, ada 100 bidang misalkan seperti itu kan. Nah, saya justru menyampaikan seperti ini bahwa sistem kami, sistem Pusdatin itu sudah melalui proses standarisasi atau ISO, yaitu standarisasi itu berlaku secara nasional. Nah, harusnya kita percaya dengan sebuah sistem yang sudah terstandar. Analoginya seperti ini, ketika kita pakai helm Bapak Ibu, ketika kita pakai helm ada logo SNI-nya, Standar Nasional Indonesia, itu harusnya Bapak percaya ketika jatuh kepalanya nggak apa-apa toh Bu ya, harusnya. Artinya ada lembaga independen yang bertugas untuk melakukan hal itu, untuk mengetes itu. Begitu juga dengan Pusdatin, sistem juga ada yang melakukan auditnya, sistem ada yang melakukan penetration testnya. Nah itu harusnya kita juga harus percaya. Seperti halnya juga dengan Ibu punya KTP misalkan ya, sekarang sistem Dukcapil itu kan sudah digital semua. Bahkan ada aplikasi juga Bu ya, identitas apa namanya, Dukcapil mengeluarkan aplikasi, jadi KTP sekarang cukup dari HP saja itu sudah bisa diakui. Ketika sudah melakukan verifikasi, mirip dengan sentuh tanahku, sudah verifikasi nanti bisa dapat diakui. Nah, pertanyaannya juga akan muncul oleh masyarakat, apakah sudah benar-benar aman nanti sistem di KTP? Jangan-jangan nanti akan ada hacker yang mengambil data kita dan sebagainya. Nah, saya kira upaya untuk perlindungannya terwujud dengan adanya standarisasi atau ISO standar yang sudah kita penuhi. Seperti itu. Bahkan ketika misalkan ada aplikasi-aplikasi yang mencoba melakukan penetrasi ke server kita, itu ada laporannya.
Dan saya sebagai orang Pusdatin dan mantan di kantor pun saya yakin teman-teman, walaupun saya nggak paham karena itu kan berbeda bidang Pak. Kami di bagian pengembangan, saya Mas Jerry itu bagian pengembangan aplikasi, ada teman-teman yang di infrastruktur, ada teman-teman di bidang data. Dan harusnya kita percaya dengan teman-teman yang memang bertugas di sana. Dan itu pun standarisasinya tidak dilakukan oleh kantor sendiri, namun oleh pihak independen. Saya kira seperti itu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Enggar Prasetyo Aji, STR atas pemaparan pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya akan membacakan sedikit resume dari pembahasan materi pada pagi hari ini. Baiklah, sebagaimana arahan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, surat sertifikat elektronik harus didorong lebih masif. Di tahun 2023, sertifikat elektronik ini di-launching di Istana Presiden. Kemudian di tahun 2024, sertifikat elektronik, kemudian akta elektronik akan diberlakukan secara paperless. Bapak-bapak dan yang ibu-ibu saya hormati, terdapat 3 pengamanan yang menyatakan sertifikat elektronik dikatakan asli atau tidak. Yang pertama, berdasarkan dari secure papernya terkait dari kertasnya, kita bisa melihat di situ dengan menerawang ada logo Kementerian Agraria yang tembus pandang, kemudian lambang burung Garuda emas, kemudian yang kedua adalah brankas elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi dari Sentuh Tanahku, dan pengamanan yang terakhir dengan menggunakan QR Code. Di sana nanti kita bisa melihat informasi mengenai peralihan, apabila ada peralihan dari tanah tersebut maupun tanda tangan elektronik dari pejabat yang berwenang yang tanda tangan pada sertifikat elektronik tersebut. Dari kesimpulan materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, dengan kondisi pertanahan yang semakin kompleks, tentunya akan mempengaruhi teknologi sebagai tools untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Namun di mana terdapat suatu perubahan, tentunya akan ada pengorbanan untuk kita semua. Dan tetap akan ditemukan kekurangan dari perubahan tersebut. Kekurangan tersebut inilah yang menjadi masukan untuk kita semua untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Sekian pemaparan materi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, nama saya Helga Nurinjala Farid dari Kantor Pertanahan Kota Bandung. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan selama acara ini berlangsung. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Enggar Prasetyo Aji, STR, dan Bapak Jerry. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan kembali kepada MC kita. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber. Para hadirin yang berbahagia, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 11.35, kami jeda acara hingga pukul 13.00. Dan para hadirin dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan, serta harap sudah kembali ke tempat pada pukul 13.00. Terima kasih.